Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di kursus gratis peluang bisnis digital. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau bahas bareng tentang gimana sih caranya buat dapetin cuan dengan cara jualan produk digital ya, teman-teman. Nah, aku harap nanti setelah teman-teman menyimak kursus gratis singkat ini, teman-teman mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan baru ya, teman-teman. Dan semoga ini menjadi jawaban atas doa-doa dari teman-teman semua selama ini ya, yang barangkali selama ini berdoa minta mendapatkan income tambahan, punya penghasilan yang besar seperti itu, atau bisa bekerja secara fleksibel hanya dengan memanfaatkan handphone ya, bisa kerja di mana aja, kapan aja. Nah, barangkali ini sebagai jawaban atas kesulitan ekonomi yang mungkin sedang kita alami saat ini ya. Aku berharap seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Baik teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produk digital? Jadi produk digital itu produk yang nggak ada bentuk fisiknya ya teman-teman, tapi bisa dikirim ya teman-teman, bisa diperjualbelikan. Nah, bisa dinikmati secara manfaatnya ya. Jadi kita bisa dapetin manfaat dari produk tersebut. Kemudian bisa diperjualbelikan, bisa dikirim, bisa mendatangkan cuan ya teman-teman. Nah, itu pengertian dari produk digital. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, baik. Lalu contohnya apa saja produk digital itu? Contohnya adalah yang pertama e-book ya, teman-teman. E-book itu apa sih? Electronic book ya. Jadi dia seperti buku tapi tidak ada bentuk secara fisiknya. Artinya dia tidak bisa kita sentuh ya secara fisiknya, nggak bisa kita buka-buka seperti halnya kita baca buku fisik ya. Nah, beda. Lalu dia dalam bentuk apa, Kak? Dia dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Nah, jadi e-book ini dalam bentuk PDF. Nah, kita bisa menikmatinya dengan apa ya? Dengan kita membuka file PDF tersebut bisa di HP kita, bisa di laptop kita, kemudian kita scrolling-scrolling gitu ya untuk membaca isinya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain ada video ya, teman-teman. Video ya, bisa kumpulan video motivasi, kemudian ada video produk affiliate terlaris, kemudian video footage ya, banyak ya video-video fast close marketing. Nah, semua itu aku punya produknya, nanti aku bisa kasih ke kalian secara gratis ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada template ya. Template itu apa sih? Template itu adalah sesuatu yang udah dibikin dan bisa diedit gitu ya, teman-teman. Kayak misalkan template feed Instagram ya. Template apalagi ya? Template buat PPDB misalkan ya, template poster, template eh, PowerPoint. Nah, seperti itu ya, teman-teman, template. Kemudian ada lagi namanya webinar. Nah, webinar itu kayak seminar ya, teman-teman, tapi dia secara online ya, seminar secara online. Kemudian ada kursus online. Nah, kursus online nih, ini cocok banget buat teman-teman yang punya skill khusus ya, punya skill tertentu. Misalkan nih, Anda adalah seorang guru. Nah, seorang guru matematika. Bisa nggak Kak jualan produk digital nih? Aku seorang guru matematika. Bisa banget, coba bikin kursus online matematika. Nah, pasti banyak yang minat tuh. Kursus online fisika, kursus online kimia, kursus online bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bahasa Arab ya, kursus online. Terus tahsin ya, belajar Quran juga bisa. Kemudian apa lagi? Bisa kursus online, gimana caranya jualan produk digital, nah biar bisa dapetin cuan. Nah seperti itu. Itu juga termasuk bagian dari contoh produk digital ya, teman-teman. Kemudian ada karya seni digital. Apa itu karya seni digital? Bisa berupa lukisan ya, teman-teman, lukisan digital, audio, kemudian font ya, font huruf itu juga termasuk produk digital ya, teman-teman. Game ya, game anak itu ya, game edukasi, game interaktif itu juga termasuk dari contoh produk digital ya. Kemudian ada worksheet ya. Worksheet itu apa sih? Worksheet itu adalah lembar activity ya, lembar kegiatan anak seperti misalkan menghubungkan garis, mencari apa namanya bentuk yang sama, mencari warna yang sama seperti itu ya. Terus mencari jejak, mencari perbedaan. Nah, itu adalah worksheet ya, teman. Mewarnai seperti itu.
menebali huruf. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan worksheet itu tuh dalam bentuk apa Kak? Dalam bentuk PDF ya teman-teman. Jadi nanti bisa di-print sendiri. Kalau mau dikerjakan boleh di-print seperti itu. Atau bisa juga nanti dikerjakan secara online ya melalui HP ataupun laptop kita. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini paham ya contoh-contoh dari produk digital ya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh idenya ya, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman punya skill atau mungkin bakat ya, ketertarikan, minat di bidang kuliner, bisa nggak Kak bikin produk digitalnya? Bisa banget ya, teman-teman. Nah, bisa membuat apa aja? Misalkan e-book ya, e-book kumpulan resep masakan Nusantara, ya, e-book kumpulan resep cemilan anak, misalkan seperti itu. Nah, nanti dibentuk dalam format PDF ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kursus online. Kursus online membuat kue kering. Nah, kursus online membuat apa? Bolu anti gagal. Membuat kue apa itu? Spong ya, spong cake. Kemudian bisa juga webinar ya, webinar misalkan strategi membuka franchise makanan ya, seperti itu. Itu contoh-contoh ya teman-teman. Kemudian di bidang kesehatan, misalkan Anda seorang tenaga kesehatan ya, atau mungkin punya basic ketertarikan di bidang kesehatan. Bisa nggak Kak bikin produk digitalnya? Bisa lah ya, bisa banget ya. Contohnya apa? Coba bikin e-book ya, tips diet sehat tanpa obat nih. Bagi kalian yang berkecimpung di dunia perdietan ya, udah menguasai ilmu tentang diet, coba aja bikin ya e-book ini. Kemudian bisa juga bikin kursus online ya, diet sehat mengatur pola makan. Nah, ini saya sendiri sudah pernah ikut ya, kursus online di Wawa ya teman-teman. Jadi nanti dari coachnya dia akan memandu ya, memandu tentang pola makannya, kemudian jam makannya diatur ya, porsi makannya seperti itu. Nah, dan alhamdulillah ya semua peserta yang ada di dalam grup Wawa itu efektif ya mereka turun berat badannya. Padahal tetap makan enak gitu ya, tetap apa namanya ada jam nyemilnya juga gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ya satu grup itu bisa turun berat badannya semua loh. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk video, misalkan video kumpulan yoga untuk pemula atau video apa menurunkan gerakan untuk menurunkan berat badan ya, melangsingkan perut misalkan gitu ya. Nah, jadi tema-tema kesehatan seperti ini sangat diminati ya teman-teman ya, banyak banget peminatnya ya. Kemudian e-book misalkan panduan makan untuk penderita diabetes. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, ada gambaran ya dari sini. Nah, kemudian kalau misalkan ada seorang tenaga pendidik ya, seorang guru, mentor, tutor, bisa nggak Kak gitu bikin produk digitalnya? Bisa banget ya teman-teman. Misalkan nih ada seorang guru fisika, nah bisa bikin e-book kumpulan rumus fisika. Nah, atau video nih, bikin video tutorial fisika, video belajar fisika asik ya, atau video tutorial belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jerman. Nah, seperti itu. Kemudian game ya, sepertinya masih dikit ya teman-teman. Aku cari-cari gitu ya orang-orang yang ngadain apa namanya bikin video tutorial bahasa itu sepertinya belum begitu banyak. Jadi ini peluang banget ya bagi teman-teman yang punya skill gitu di bidang pendidikan ya. Bisa juga bikin game ya, game edukasi interaktif seperti itu ya. Nah, atau bisa juga nih bikin kursus online ya teman-teman ya. Kursus online belajar bahasa Mandarin misalkan. Kursus online belajar bahasa Arab. Nah, kursus online belajar matematika. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah ada gambaran ya. Oke, baik. Nah, sekarang misalkan di bidang keuangan, kira-kira bisa bikin produk digital apa ya bidang keuangan? Nah, ini bisa tentang misalkan e-book pengelolaan hutang dan kredit, e-book manajemen resiko keuangan, bisa juga bikin webinar atau kursus online tentang investasi, saham, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau di bidang pernikahan nih, teman-teman tertarik misalkan ada seorang konselor misalkan ya, bikin apa Kak? Bisa bikin e-book tentang manajemen konflik keluarga misalkan ya, template wedding planner, template budgeting pernikahan, aplikasi konseling pernikahan, kemudian bisa juga kursus online ya teman-teman, kursus online untuk apa namanya memilih pasangan gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian bisa juga nih tentang kreativitas ya teman-teman. Kreativitas, e-book pengembangan keterampilan menulis, program video tutorial kerajinan tangan dan DIY, aplikasi pembelajaran instrumen musik ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, nah kita cari dulu ya, kita tertariknya di bidang apa, kita punya skill di bidang apa. Nah, nanti bisa kita tuangkan itu menjadi sebuah produk digital ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke big why-nya ya teman-teman ya. Big why ya, kenapa gitu? Kenapa sih kita perlu melirik atau mencoba jualan produk digital ini? Jadi yang pertama, modalnya itu kecil banget ya, minim sekali, nggak nyampe 100.000 tapi kita udah bisa punya bisnis sendiri, seperti itu ya. Nah, coba bayangin ya, bisnis apa zaman sekarang yang modalnya itu nggak nyampe 100.000 teman-teman ya. Bisnis apa zaman sekarang yang modalnya itu nggak sampai 100.000. Nah, kita jualan sayur aja ya teman-teman, kita jualan sayur aja itu udah tembus modalnya ratusan ribu bahkan jutaan ya kan. Kita buka angkringan, nah buat beli meja, kursi, rombong ya, bahan makanan. Nah itu juga udah tembus jutaan ya teman-teman seperti itu. Buka toko kelontong apalagi, wah itu udah tembus jutaan ya teman-teman seperti itu. Nah, tapi dengan jualan produk digital itu modalnya kecil banget ya, nggak sampai 100.000 ya teman-teman, tapi kita udah bisa menjalankan bisnis digital ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Sehingga karena dia modalnya kecil, maka resikonya juga kecil ya teman-teman. Dan dengan modal yang kecil tersebut kita bisa dapetin profit yang berkali-kali lipat ya. Bisa dapetin profit berkali-kali. Kenapa? Karena nih, belinya cukup satu kali di awal tapi bisa mendatangkan profit berkali-kali. Beda dengan jualan produk fisik nih. Misalkan nih, aku jualan jilbab ya kan. Nah, aku jualan jilbab. Nggak mungkin dong kalau aku jualan jilbab cuma satu pieces aja. Nah, pasti aku akan membeli serian warna, serian ukuran. Nah, dan pasti itu modalnya bisa tembus ratusan ribu bahkan jutaan ya teman-teman. Nah, ketika satu jilbab ini laku dan aku pengen dapetin profit lagi, maka tentu aku harus kulak lagi ya kan. Nah, jadi satu barang keluar, maka nanti aku harus kulak lagi, kulak lagi, kulak lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya, kalau jualan produk fisik. Tapi beda kalau kita jualan produk digital. Belinya cukup satu kali aja di awal, tapi itu bisa kita jual berkali-kali, bisa datangin profit berkali-kali. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian dia mudah dikirim dan nggak perlu repot packing. Jadi bisnis digital ini efisien banget ya teman-teman. Kenapa efisien? Karena kita nggak butuh tempat buat naruh stok kita, ya kan? Kan stoknya dalam bentuk digital. Ya, produknya dalam bentuk digital cukup disimpan di HP atau di laptop seperti itu, ya. Dan ketika ada orang mau beli, udah tinggal mereka payment, mereka pembayaran, barang udah langsung sampai ke email mereka. Seperti itu ya. Semudah itu ya, jadi mudah dikirim dan nggak repot packing ya. Kita nggak perlu tuh namanya krak packing gitu ya. Repot packing, kemudian harus ke ekspedisi, bayar ongkirnya mahal, nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena produknya digital ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian potensi cuannya lebih cepat jika kita bikin konten yang tepat dengan sasaran. Nah, jadi potensi cuannya jauh lebih cepat ya, teman-teman. Kalau kita itu bisa membuat konten yang tepat dengan sasaran. Nah, makanya kemudian nanti di tahap pertama, nah kita harus menentukan sasaran dulu ya, siapa orang yang mau kita tuju, mau kita target seperti itu. Nah, kemudian jualan produk digital ini bisa menjangkau customer nasional ataupun internasional ya teman-teman. Jadi nggak hanya customer yang ada di Indonesia saja, tapi bisa juga sampai ke internasional. Kenapa? Karena pengirimannya itu simple banget, efisien banget, cuma pakai email aja ya teman-teman. Beda nih kalau kita jualan produk fisik. Misalkan ada customer kita nih dari Inggris atau dari Perancis mau beli produk kita, maka tentu kita harus packing dulu tuh yang aman, ya kan? Kemudian pergi ke ekspedisi, bayar tuh ongkirnya mahal dan nggak langsung sampai ya teman-teman. Nggak langsung sampai ke tujuan ya, bisa jadi sampai sana nih bisa 2 minggu atau 1 bulan ya baru sampai barangnya, ya kan? Nah tapi beda dengan kita jualan produk digital. Ketika customer sudah payment, barang bisa langsung masuk ke email customer ya, bisa langsung dinikmati. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu
bagaimana nih caranya ya teman-teman? Caranya ada 4 step ya, jadi sederhana banget caranya cuma ada 4 step ini. Yang pertama kita tentukan dulu marketnya, nanti aku bahas satu persatu ya. Nah oke, yang kedua kita siapkan produk digitalnya, dan yang ketiga menyiapkan websitenya, dan keempat menyiapkan strategi pemasarannya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya ke masing-masing tahapan ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Di tahap pertama kita menentukan market ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita jawab. Siapa yang mau kita target, apa permasalahan mereka, dan apa solusi yang bisa kita tawarkan. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan nih, siapa yang mau kita target? Misalkan ibu-ibu yang punya anak balita. Nah, apa permasalahan mereka? Nah, apa biasanya permasalahan ibu yang punya anak balita? Oh, anaknya susah makan misalkan ya, atau ibunya pengen bisa menstimulasi kecerdasan anaknya, seperti itu. Nah, maka solusi apa nih yang bisa kita tawarkan? Nah, kita bisa nih memberikan eee, membuat worksheet anak ya, atau lembar aktivitas anak untuk menstimulasi kecerdasan anak. Nah, atau misalkan anaknya susah makan, kita bisa nih bikin menu, misalkan nih kumpulan menu masakan untuk menambah berat badan anak. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, oke, contoh lagi nih, siapa yang mau kita target? Misalkan ibu-ibu rumah tangga, misalkan gitu ya. Nah, atau ibu-ibu yang, apa namanya, tidak bekerja gitu ya. Nah, apa permasalahan mereka? Mereka itu pengen bisa punya penghasilan sendiri. Nah, mereka pengen bisa punya penghasilan sendiri dari rumah ya, bisa dikerjakan secara fleksibel. Maka kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan? Oh, kita bisa nih nawarin ke mereka peluang bisnis. Nah, peluang bisnis apa? Peluang bisnis digital, ya kan? Karena kita kan jualannya digital. Nah, maka yang kita tawarkan adalah peluang bisnis digital. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Jadi 3 hal ini harus kita bereskan dulu ya di awal ya, terutama permasalahan ya. Tentang permasalahan dari target market kita harus kenali, harus kita catat. Kenapa? Karena berangkat dari permasalahan mereka ini, nanti kita bisa membuatnya menjadi sebuah video ya, video untuk konten promosi kita. Nah, jadi promosi kita nggak bisa asal-asalan bikin video ya teman-teman, tapi harus berangkat dari permasalahan yang dialami oleh target market kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke tahap kedua ya, tentang menyiapkan produk digitalnya ya teman-teman. Nah, pada tahap menyiapkan produk digital ini, nah kita kan sudah dapat nih rumusan dari tahap pertama ya. Tahap pertama tadi kita udah dapat solusi apa yang mau kita tawarkan, betul? Nah, maka kemudian di tahap kedua ini kita menyiapkan produk digitalnya. Misalkan tadi solusinya adalah dengan membuat worksheet anak ya, kita mau memberikan worksheet anak atau lembar aktivitas anak. Nah, maka kemudian di tahap ini kita siapkan produknya ya teman-teman, worksheet-nya. Kita bisa mendesain sendiri seperti itu ya, kita bisa bikin sendiri worksheet-nya. Kak, tapi aku tuh nggak mau ribet, aku nggak bisa desain-desain, aku sibuk kerja, aku sibuk ngurusin anak, anakku masih kecil, aku nggak bisa kalau harus bikin sendiri produknya. Nah, tenang aja teman-teman, bagi kalian yang nggak mau ribet bikin sendiri, nah maka kalian bisa ya membeli produk digital yang sudah berada di pasaran, udah banyak ya teman-teman yang jualan worksheet anak. Bisa juga nih aku kasih nanti ya teman-teman. Nah, aku punya banyak sekali 270 plus 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 produk digital yang bisa dijual lagi berkali-kali. Nah, sehingga kalian tinggal fokus aja ke pemasarannya ya, nggak perlu ribet harus bikin produk digital sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke tahap ketiga tentang menyiapkan websitenya. Kenapa sih kita perlu punya website? Nih, ibaratnya teman-teman tadi di tahap kedua udah punya produknya, ya kan? Nah, kemudian teman-teman itu mau jualan. Nah, biar barangnya itu produknya bisa ditemukan dengan mudah, bisa dilihat dengan mudah sama customer kita, maka harus kita taruh di sebuah etalase ya teman-teman. Nah, biar orang-orang mudah ya melihat produk kita, betul? Nah, harus kita letakkan di etalase. Etalase di sini adalah website ya. Jadi website nanti fungsinya sebagai etalase aja teman-teman buat meletakkan katalog produk digital kita.
Nah, seperti itu ya. Dan nanti kita dalam membuat website ini, kita nggak perlu pusing mikirin coding ya. Kita nggak perlu pusing mikirin programming. Kita nggak perlu bayar mahal ke agensi buat bikin website. Kenapa? Karena kita nanti memakai Linkit ya teman-teman. Ini adalah platform website ya teman-teman. Platform website yang gratisan. Nah, jadi teman-teman bisa bikin website di sini secara gratisan. Dan fitur-fiturnya pun sederhana sekali. Bahkan buat orang yang gaptek sekalipun itu mudah ya teman-teman. Nah, mudah dipakai ya buat orang yang gaptek sekalipun. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena menunya itu sederhana dan mudah banget ya teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi di tahap ketiga ini kita siapkan toko kita ya, toko online kita, yaitu apa? Website dengan menggunakan atau memanfaatkan Linkit. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu tentang strategi pemasarannya ya. Maka kemudian kita pasti akan berpikir ya, kalau kita udah punya produknya, kita sudah punya tokonya, nah maka kita akan berpikir gimana ya caranya biar produkku ini bisa dilihat banyak orang, bisa laku keras seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi nih teman-teman, di sini ada 2 macam strategi pemasaran ya. Yang pertama cara berbayar, yang kedua cara gratisan. Oke. Gimana nih Kak caranya kalau yang berbayar? Nah, kalau berbayar artinya teman-teman menggunakan ads atau iklan ya. Nah, menggunakan iklan, tentu saja kalau iklan itu harus punya skill ngiklan dulu ya teman-teman. Harus menguasai skill ngiklan, kemudian juga harus sedia budget khusus ya untuk ngiklan. Seperti itu. Kalau belum punya skill ngiklan, maka khawatirnya nanti iklan kita jadinya boncos, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk yang pemula gimana Kak kalau kita belum paham tentang skill iklan? Nah untuk yang pemula kita bisa memakai cara gratisan dulu. Gimana itu caranya? Yaitu dengan kita membuat konten setiap hari ya teman-teman. Jadi konten itu adalah cara kita promosi secara gratisan ya teman-teman ya. Nah, maka kemudian kemarin banyak yang nanya, "Kak, harus bikin konten ya?" Yes, harus, wajib ya, wajib bikin konten setiap hari. Kenapa? Karena itulah cara kita untuk apa? Untuk memasarkan, untuk mempromosikan produk digital yang sedang kita jual ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian gimana nih caranya, kita bikin konten? Yang pertama ya, kita harus bikin konten sesuai dengan topik yang kita pilih ya, teman-teman. Topik yang kita pilih apa tadi? Ya, permasalahan apa yang tadi kita angkat. Nah, itu harus jelas dulu, harus clear dulu ya, teman-teman. Jangan sampai nih kita itu campur-campur ya, teman-teman. Hari ini kita ngupload kesehatan, besok ngupload tentang keuangan, besoknya lagi ngupload tentang parenting. Nah, itu campur-campur ya namanya. Nanti customer-nya jadi bingung, sebenarnya ini Kakak bahas apa ya? Nah, seperti itu. Yang ada malah akun kita di-skip ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita harus pilih dulu ya topik apa yang mau kita bahas. Apakah kesehatan atau keuangan atau kekayaan, nah, ataukah tentang relationship ya. Relationship itu tentang parenting, seperti itu ya, tentang dunia pernikahan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dan itu sangat relate sekali, sangat berhubungan banget dengan tadi, di tahap pertama tadi ya, apa permasalahan yang dialami oleh target market kita. Nah, kalau kita udah tahu, udah kenal permasalahannya apa, maka itu bisa kita angkat menjadi video konten ya, teman-teman. Bisa kita jadiin konten. Misalnya, permasalahan target marketku itu banyak hutang, misalkan gitu ya. Nah, maka kemudian itu bisa kita angkat menjadi sebuah konten ya teman-teman, bisa kita jadikan video. Nah, seperti itu. Maka kalau video kita ini relate, berhubungan, ngena banget ya ke customer kita, ke target market kita. Nah, nanti bisa ditonton oleh banyak orang, bisa FYP seperti itu ya. Nah, maka kemudian kalau sudah banyak orang yang melihat, maka akun apa konten kita tersebut akan disebarkan ke lebih banyak lagi akun-akun yang lain ya, ke lebih banyak pengguna medsos seperti itu. Nah, dan itu efeknya adalah kita bisa FYP ya konten kita bisa dapat
follower datang sendiri banyak, kemudian banyak yang like, banyak yang komen ya. Jadi konten kita sundul terus ke atas seperti itu ya. Jadi semakin besar orang, semakin banyak orang melihat konten-konten kita, maka akan semakin besar peluang produk kita itu laku. Nah, seperti itu ya korelasinya. Paham ya teman-teman? Oke, kemudian kita perlu perhatikan pencahayaan, captionnya ya teman-teman, kemudian hook ya teman-teman. Hook itu akan membuat orang berhenti sejenak ya di 3 detik pertama. Makanya hook ini penting banget. Karena apa? 3 detik pertama ya teman-teman, 3 detik pertama itu sangat menentukan. Apakah customer kita mau stay di video kita ataukah mau skip seperti itu. Nah, maka kemudian ini perlu kita pelajari lebih dalam lagi ya tentang cara kita bikin kontennya. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, oke, setelah 4 tahapan tadi kita kerjakan semua ya teman-teman, maka kemudian kita perlu mengevaluasi juga gitu ya dari konten-konten yang kita upload ya teman-teman. Nah, jangan kemudian ngerasa bahwa, "Ih Kak, kok nggak laku-laku ya?" Gitu. Padahal ketika ditilik, ternyata kontennya masih sedikit gitu ya. Kontennya baru bikin video 3. Nah, baru bikin video 3 udah ngeluh, nggak laku gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi nggak boleh kita menjudge postingan kita itu nggak layak, nggak laku. Nah, di awal-awal gitu ya. Karena apa? Karena kita pasti harus membangun di awal itu kita harus membangun apa? Trust dulu ya teman-teman, harus membangun kepercayaan dari customer kita. Seperti itu ya. Membangun kepercayaan dulu, baru nih orang-orang itu kan kalau mau membeli harus melewati beberapa tahapan ya. Yang pertama, mereka tahu dulu nih, oh kakaknya ini jualan produk digital ya. Kemudian yang kedua, mereka merasa tertarik, iya ya aku butuh nih buat anakku biar mereka bisa ada aktivitas nih, buat ada aktivitas tiap hari yang dikerjakan. Nah, aku butuh worksheet-nya nih kayaknya. Nah, baru kemudian mereka masuk ke consideration, mempertimbangkan ya. Mempertimbangkan ini mereka akan melihat, kita ini beneran nggak ya jualannya, abal-abal nggak ya, penjual beneran nggak ya, seperti itu. Dengan cara apa? Ya melihat konten-konten kita. Kalau konten kita masih dikit, nah mereka akan bertanya-tanya, beneran nggak ya Kakak ini kok kontennya dikit banget gitu, beneran jualan nggak ya? Seperti itu ya. Nah, maka kemudian kita memang perlu ya ngonten setiap hari, kita perlu mengisi konten kita itu dengan konten-konten edukasi, sesuatu yang bermanfaat ya teman-teman. Nah, sehingga kemudian mereka itu trust, mereka percaya bahwa ini memang beneran nih, kakaknya memang beneran jualan ya, beneran pengen laku, nggak cuma yang abal-abal gitu ya. Nah, bukan tipu-tipu, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita itu ngejudge langsung ya teman-teman, kalau kita baru upload 3 konten, 5 konten, kita udah bilang, "Ih nggak laku nih, udahan aja deh," kayak gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi memang harus bersabar ya, harus konsisten setiap hari posting konten. Tenang aja teman-teman ya, kontennya itu bukan yang konten yang, apa namanya, susah gitu, enggak kok, tenang aja ya, nggak perlu yang edit-edit yang aneh-aneh, nggak perlu edit-edit aneh-aneh, sederhana kontennya ya. Paling cuma sekitar, 8 sampai 10 detik gitu ya, 8 sampai 12 detik, kayak gitu konten-konten pendek seperti itu ya. Dan nggak perlu dikasih efek yang aneh-aneh ya teman-teman, yang penting value atau sesuatu yang ingin kita sampaikan itu bisa nyampe gitu ya ke tangan, ke apa namanya, ke audiens kita, seperti itu. Jadi nggak perlu yang diedit aneh-aneh ya. Jadi, nggak perlu khawatir ya teman-teman, "Aduh Kak, kalau aku nggak bisa bikin konten gimana?" Nggak perlu seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian memang pengen dapetin income dari jualan produk digital, nah ayo belajar gitu ya, belajar bikin konten, seperti itu. Nanti di grup belajarku pun itu aku kasih kok contekan-contekan, bikin konten ya teman-teman. Aku kasih contekannya bikin konten, "Ayo coba sekarang bikin konten seperti ini." Aku kasih caption-nya, aku kasih contoh videonya, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, aku siap kok nanti mendampingi teman-teman semuanya dalam belajar ya. Oke, kemudian jaga terus ya konsistensi, kesabaran, persisten ya, jangan mudah menyerah teman-teman ya, jangan mudah menyerah ya teman-teman, karena ya apa ya,
Seringkali kita mau diberi kesuksesan sama Allah itu, Allah melihat dulu nih seberapa keras sih kita berusaha gitu ya, seberapa beneran nggak ya kita tuh berusaha. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga harus tunjukkan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh seperti itu ya. Libatkan Allah dalam segala aktivitas kita, gunakan jurus langit ya teman-teman. Jangan hanya mengandalkan, kan hari ini aku udah bikin konten, hari ini aku udah nge-live. Wah pasti bisa dapetin nih cuan gede gitu. Wah jangan seperti itu ya. Kita harus tetap melibatkan Allah sang pemberi rezeki ya. Kita gunakan jurus langit kita. Karena kalau Allah nggak menghendaki ya nggak mungkin ya terjadi penjualan seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi atau web apa saja yang kita butuhkan dalam berjualan produk digital ini, teman-teman. Nah, oke, pada tahap membuat produk digitalnya kita butuh namanya ChatGPT dan Canva ya, teman-teman. Jadi kita kolaborasikan antara dua hal ini ya, ChatGPT dan Canva, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet ya di tahap membuat ini, nggak mau ribet, pengennya bisa langsung jualan aja Kak. Ya, jadi di tahap pembuatan ini bisa di-skip ya teman-teman. Tahap membuat produk digital ini bisa di-skip karena apa? Nanti aku akan kasih ya produk gratisan, produk digital gratis yang bisa langsung dipakai, langsung dijual berkali-kali. Oke? Nah, jadi di tahap membuat ini bisa di-skip ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah tahap membuat konten reels ya teman-teman, konten reels ataupun konten VT ya teman-teman, seperti itu. Nah kita memanfaatkan apa? Aplikasi CapCut ya. Di sini ada CapCut boleh, InShot boleh, terserah kalian mau editing videonya pakai apa, boleh ya teman-teman. Nanti videonya pendek aja, bisa video kita keseharian ya teman-teman, lagi jalan, lagi duduk, lagi pegang laptop, pegang HP. Nah seperti itu aja, sederhana, take video selama 10 detik seperti itu, cepet banget kan? Nah, jadi insya Allah sederhana banget ya videonya itu, terus tinggal kita tambahin kata-kata menggunakan aplikasi CapCut ini, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu ya, jadi tahap membuat konten seperti itu, lalu kemudian tahap promosinya kita memanfaatkan link ya teman-teman, Linkit untuk platform websitenya. Buat bikin websitenya pakai link, kemudian untuk promosinya kita menggunakan medsos yang kita punya ya teman-teman. Jadi medsos apa yang kita punya, yaitu adalah misalkan nih Instagram, kemudian ada TikTok, Facebook, seperti itu. Boleh, Thread juga boleh ya, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Insya Allah mudah ya teman-teman untuk dijalankan. Kalau kita berpikir mudah, insya Allah Allah kasih itu kemudahan, kemudahan, kemudahan ya. Nah, makanya di awal itu kita harus setting mindset kita itu mudah, berkah, berlimpah, seperti itu ya. Setting mindset yang baik-baik saja. Oke. Nah, jadi setelah aku jelaskan ya teman-teman, ada 4 tahapan tadi yang bisa kita kerjakan ya teman-teman untuk memulai jualan produk digital. Mungkin masih banyak pertanyaan dari kalian, "Gimana sih caranya? Aku harus mulai dari mana, Kak? Aku masih bingung," gitu ya. Nah, baik teman-teman, tenang aja, aku punya solusi ini bagi teman-teman semuanya. Aku siap kok mendampingi teman-teman semua belajar dari nol ya, teman-teman. Aku siap dampingi belajar dari nol dan kalau mau nanya boleh nanya kapan aja ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, tenang aja ya. Kalian gak usah bingung, gak usah pusing gimana cara mulai, gimana cara bikin produk digitalnya. Tenang aja. Di sini aku udah siapin bonus produk digital yang banyak banget yang bisa langsung kalian jual ya tanpa perlu pusing editing, tanpa perlu harus bikin sendiri dari awal ya. Tenang aja, aku udah siapin semuanya. Ya, di sini ada 30 hari konten kalender. Ini bisa kalian pakai sendiri buat bikin konten ya selama 30 hari, bisa juga dijual lagi ya teman-teman. Kemudian ada 100 ide konten bisnis online, 100 ide konten parenting, 400 video faceless ya. Ini buat kalian yang nggak mau kelihatan wajahnya ketika lagi take video, boleh pakai ini ya. Kemudian ada bonus 1 sampai 6 worksheet ya. Nah, ini ada 10.000 lebih ya, ada 10.000. Jadi aku cantumin di gambar sebelahnya itu ya teman-teman. Bonus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonus 2 aja itu ada 10.000 ya, worksheet anak ya. Worksheet itu apaan sih? Worksheet itu kayak lembar aktivitas anak, menghubungkan garis ya, kemudian
mencari jejak, kemudian menghubungkan warna yang sama, menghubungkan bentuk yang sama, lalu mewarnai, puzzle, flashcard, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga e-book Merdeka Finansial dan e-book Strategi Reels Viral. Oke, jadi semua bonus ini nanti bisa kalian dapetin ya teman-teman dan bisa langsung dijual lagi tanpa perlu pusing editing ya. Jadi nggak perlu diedit-edit, bisa langsung dijual plek ketiplek ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana biar bisa dapetin bonus sebanyak ini teman-teman? Oke, simak ya berikutnya. Nah, baik teman-teman, jadi semua bonus yang aku sepilkan tadi, semua bonus produk digital tadi bisa kamu dapetin di Storybook ini ya teman-teman. Jadi Storybook ini apa sih? Ini isinya adalah panduan lengkap dari nol. Panduannya berupa video teman-teman, jadi bisa kalian putar kapan aja, bisa kalian pelajari kapan aja secara fleksibel ya teman-teman. Bisa sambil rebahan, bisa sambil ngomong anak, sambil masak, boleh silahkan nggak apa-apa. Nah bisa dipelajari kapan aja kalian mau dan ini selalu aku update ya teman-teman. Selalu aku update, kenapa? Karena di setiap hari Kamis malam biasanya aku di kelas eksklusif itu ada Zoom ya, Zoom meeting bareng member-memberku di grup Wawa. Nah, jadi aku punya grup Wawa juga. Nah, di sana kita belajar bareng ya di kelas eksklusif itu setiap Kamis malam kita adain Zoom. Nanti kalau udah selesai nge-Zoom, rekaman Zoom-nya itu aku masukkan di storybookku ini seperti itu. Jadi ini selalu update teman-teman ya. Dan ini ada bonus produk digital yang aku sebutin tadi ya, sebanyak itu bonusnya. Nih, harga normalnya 99.000 tapi ini mumpung lagi promo, ya segera aja, cuma 49.000 aja teman-teman ya. Nih, bayangin 49.000 kalian udah bisa punya bisnis sendiri, udah bisa belajar jualan produk digital ya, udah bisa mulai merintis bisnis digitalnya dari sekarang. Nah, keren banget ya. Yuk teman-teman mulai rintis dari sekarang, mulai belajar dari sekarang biar bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi udah bisa naik income puluhan juta ya teman-teman. Amin. Nah, bagi kalian nanti yang pengen bisa konsultasi one on one sama aku di Wawa, bisa kayak private ya, ngobrol di Wawa ya teman-teman, di WA, baik itu di grup WA ataupun di Japri ya, Japri di WA, boleh nggak apa-apa, aku punya grup belajarnya ya teman-teman. Nah, simak ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kalian pengen bisa ngobrol langsung sama aku di WA, baik itu grup ya, aku punya grupnya open chat 24 jam, dan boleh juga japri ya, kalau ada yang nggak paham boleh silahkan ya teman-teman, di sini ya kalian bisa masuk di kelas eksklusif ini. Jadi pertama bisa konsultasi private one on one di WA, kemudian bisa dapat bonus produk digital. Nah, produk digitalnya jauh lebih banyak ya teman-teman, di sini ada 270 plus produk digital siap jual. Nanti bisa kalian lihat bonusnya setelah slide ini ya teman-teman. Setelah slide ini aku kasih spill bonus-bonus produknya. Banyak banget loh. Itu bisa langsung dijual teman-teman nanti ya. Kemudian ada panduan lengkapnya juga. Dapat panduan lengkap tentang gimana caranya buat menjalankan bisnis digital ini dari nol, dan kemudian setiap hari Kamis malam kita adain Zoom meeting member ya. Nah, Zoom meeting member nanti teman-teman bisa langsung konsultasi sama aku juga di sana. Seperti itu ya. Diajarin cara bikin produk digitalnya, cara bikin website, cara bikin konten, seperti itu ya teman-teman. Dan ini berlaku sekali seumur hidup ya. Jadi dengan investasi hanya 99.000 aja, murah banget teman-teman ya. Cuma 99.000 aja teman-teman udah bisa punya bisnis sendiri ya. Nah, cukup sekali seumur hidup aja bayarnya, udah dapat fasilitas sebanyak itu tadi ya teman-teman. Dan ini cocok banget buat pemula. Nah, buat yang baru pengen mulai, silahkan ambil yang ini ya teman-teman, karena bisa langsung ngobrol sama aku di Wawa ya teman-teman. Kalau yang paket storybook tadi itu belum bisa ngobrol sama aku di WA ya. Tapi kalau yang kelas eksklusif ini bisa langsung ngobrol sama aku di WA ya teman-teman. Ya, harga normalnya biasanya 250.000 loh teman-teman. Nah, sekarang aku kasih harga promo spesial cuma 99.000 aja ya, murah meriah banget. Teman-teman udah bisa langsung start
belajar jualan produk digital ya. Kalau nggak paham bisa langsung nanya ke aku. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kursus singkat hari ini ya teman-teman, ada insight baru, ada wawasan baru nih bahwasanya aku bisa dapetin puluhan juta dari jualan produk digital hanya memanfaatkan medsos yang aku punya aja loh teman-teman. Nah artinya apa? Kalau aku bisa, kalian pasti juga bisa dong ya kan? Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya udah menyimak sampai detik ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, baik teman-teman. Jadi, kalau nanti kalian bergabung di kelas eksklusif akan mendapatkan bonus produk yang lebih banyak lagi ya. Nah, seperti ini yang aku cantumkan ya, teman-teman. Jadi, nanti juga dapat bonus 1 sampai 6 worksheet tadi. Kemudian ada tambahan nih, bonus 120 produk digital dan 150 produk digital ya. Jadi, totalnya ada 270 plus 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 ya produk digital yang siap jual ya, teman-teman. Nah, isinya nanti banyak banget ya di 150 produk digital itu isinya ada video, template, kemudian tutorial, kemudian ada buku cerita anak, buku mewarnai, banyak banget deh teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian dapetin ya secara gratis jika kalian nanti bergabung di kelas eksklusif, oke? Nah, nanti aku akan ajarin caranya gimana buat memasukkan produk-produk ini ke dalam website kalian ya. Nah, caranya mudah banget karena apa? Karena setiap produknya itu sudah ada linknya masing-masing. Jadi kita tinggal masukin aja linknya ke dalam website ya. Jadi nggak perlu pusing harus bikin produk digital sendiri dari awal seperti itu ya. Seandainya kalian juga pengen bikin sendiri dari awal pun pasti juga aku akan bimbing ya teman-teman. Tinggal kalian tanya aja mau bikin apa. Mau misalkan mau bikin e-book, oke aku siap membimbing. Bikin e-book, bikin buku cerita, bikin worksheet, bisa ya insya Allah. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Yuk segera yuk amankan seatnya, bergabung di kelas eksklusif ya teman-teman. Nanti di kelas ini setiap hari Kamis kita akan adain Zoom ya, Zoom meeting. Nah ini kesempatan buat kalian bertanya langsung sama aku melalui Zoom dan langsung aku tutorkan. Seperti itu ya. Dan untuk kesehariannya itu kita bisa ngobrol baik secara japri ataupun di grup WA juga boleh ya teman-teman ya. Oke baik, aku tunggu ya joinnya di kelas eksklusif. Halo teman-teman, jadi selain ada storybook dan juga kelas eksklusif, di sini aku juga ngadain pelatihan 1 bulan ya teman-teman, pelatihan selama 1 bulan, yang mana nanti ada pertemuan Zoom sebanyak 4 kali ya. Jadi setiap awal pekan 1 kali ya, jadi ada 4 pekan. Nah, artinya ada 4 kali pertemuan Zoom ya. Setelah pertemuan Zoom nanti aku persilahkan teman-teman buat praktek ya, mempraktekkan apa yang aku sampaikan saat nge-zoom. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan tentu saja nanti teman-teman akan tergabung dalam sebuah grup WA ya teman-teman, yang mana di sana ada aku juga. Nah, jadi teman-teman bisa konsultasi di dalam grup WA seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, di sini apa aja yang akan kita bahas dalam pelatihan 1 bulan ini? Jadi kita akan membedah gimana sih rahasianya gajian dari produk digital ya teman-teman. Nah, kita akan bahas strateginya bikin produk digital seperti apa. Kemudian kita akan bahas gimana serunya kita nanti akan bikin website bareng. Nah, websitenya gratisan ya teman-teman. Jadi nggak perlu pusing kita mikirin coding, nggak perlu kita pusing mikirin programming, dan nggak perlu bayar mahal ke agensi ya kan. Nah, kemudian kita akan pelajari juga gimana trik bikin winning content ya teman-teman. Nah, biar konten-konten kita itu bisa menghasilkan cuan. Oke, baik. Selain itu kita juga akan belajar ya gimana caranya editing di Canva, editing di CapCut, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, pelatihan selama 1 bulan ini selalu dimulai tanggal 1 ya teman-teman ya. Nah, ini 1 Juli. Nah, nanti terus kita selesai sampai 31 Juli seperti itu. Kemudian nanti di kloter berikutnya 1 Agustus ya. Nah, dan selesai sampai akhir Agustus seperti itu ya. Jadi setiap
awal bulan ya teman-teman, kita akan mau siap awal bulan. Jadi sekarang kalian masih punya kesempatan nih untuk bisa bergabung dalam pelatihan 1 bulan ini ya teman-teman, dengan HTM yang super duper murah banget, cuma 49.000 aja teman-teman ya, cuma 49.000 aja. Kalian udah bisa praktek, dapat ilmunya, praktek, dan ada tempat buat bertanya ya. Jadi bisa konsultasi sama aku di grup Wawa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, segera tentukan, segera action dari sekarang. Dan barangkali ini adalah jawaban ya dari doa-doa teman-teman selama ini. Oke, sekian dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.